Di video kali ini gua bakal ngebahas bahasa gaul anak Jakarta di tahun 70-an. Salah satunya dari sumber buku ini. Ini bukunya Abdul Khair, pengarangnya Babdi Abdul Khair, dengan judul Folklore Betawi, Kebudayaan dan Kehidupan Orang Betawi. Nah, menurut Babdi Abdul Khair, bahasa Prokem ini bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat di wilayah Jakarta. Jadi ini ya orang-orang Jakarta yang membuat bahasa ini. Awal mulanya sih karena ada sebuah kelompok preman yang membuat sebuah sandi agar tidak diketahui oleh orang lain. Akhirnya bahasa ini kemudian berkembang di tahun 70-an, mulai banyak dipakai dan digunakan oleh masyarakat Jakarta. Mau tahu lebih lanjut? Pantengin terus, bos. Di halaman 28 di buku ini dibahas tentang bahasa Prokem. Artinya bahasa yang ya dibuat oleh kelompok tertentu lah. Jadi bahasa Prokem yang akan gue bahas kali ini tentang sisipan O dan K. Sisipan O dan K ini bisa kalian lihat nanti contohnya ada di layar. O dan K. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia itu biasanya ada sisipan E dan M, E dan L, E dan R. Misalkan E dan M, jari jadi jemari. E dan L, tunjuk jadi telunjuk. E dan R, gigi jadi gerigi. Nah, di bahasa Prokem ini itu ada sisipan O dan K. Contohnya yang pertama, misalkan ada kata jual. Jual ditambah sisipan O dan K jadi jokul. Jokul. Jadi itu A-nya tuh lesap tuh, tidak dibaca tuh. Misalkan lagi sepatu. Sepatu itu tambah O dan K jadi sepokat. Nah, itu kata belakang atau bunyi paling belakang itu tidak dibaca. Jadi langsung setelah sisipan itu kata belakangnya nggak dibaca. Terus ada juga mengenai sini, jadi sokin, i-nya nggak dibaca yang akhir kan. Terus ada juga sejuta, jadi sejokut. Mati jadi ngokat. Terus apa lagi? Ada lagi yang mungkin agak-agak jorok ya. Misalkan berak itu jadi boker. Terus ya kalau film-film dulu kan namanya blue film ya. Biasa disebut tuh BF. BF jadi bokep. Terus juga kalau misalkan buat kalian yang sering manggil bokap sama nyokap ya, itu juga sama tuh. Itu bahasa sisipan yang sudah digunakan oleh masyarakat di Jakarta sampai dengan sekarang bahkan. Nah, kayak bokap. Bokap itu asal dari bapak. BAPAK ditambahin O. Jadi BOKAP. Nah, terus bunyi yang terakhir itu nggak bisa dibaca. Jadi bokap, bukan bokapak. Bokapak. Nggak, aknya nggak bisa dibaca. Jadi bokap. Nah, kalau nyokap sendiri itu dari nyak. NYAK. Kan orang Betawi itu biasanya manggil nyak. Tapi dalam sebutan atau penulisannya NYAK. Nyak. Harusnya sih nyokap, karena dia mengikuti bokap, artinya dia menyamakan, jadi pelafalannya jadi kap, nyokap, bokap, nyokap, jadi nyokap, jadi nyokap. Nah, itu sedikit aja. Nanti buat pengetahuan yang lain tentang entah itu bahasa Jakarta lainnya ataupun yang lain, nanti kita kulik lebih dalam di buku ini. Jadi masih banyak part-part selanjutnya yang bakal bikin kalian tuh jadi paham apa yang ada di buku ini. Dan saksikan terus, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bagikan ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Bye-bye.